adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Hani. Nah, pasti di antara adik-adik ada yang udah selesai ujian kan? Yeay, selamat ya, akhirnya selesai juga perjuangan selama 6 tahun ini. Nah, buat adik-adik yang masih ujian nih, hari Senin, Selasa, Rabu, tetap semangat ya, jangan lupa belajar dan tetap andalkan Tuhan. Nah, buat adik-adik lain yang harus ujian kenaikan kelas, juga tetap semangat, pasti bisa bersama Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini kita mau memulai ibadah kita mau sama-sama datang lagi sama Tuhan, kita mau dengar firman-Nya, kita mau sama-sama bersukacita bernyanyi. Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar. Sekarang kami siap Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau sama-sama memuji Engkau dengan teman-teman kami, walaupun dari rumah masing-masing. Tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami, dan memberikan sukacita dan damai sejahtera yang baru hari ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Biarlah Engkau yang berkati setiap kakak yang akan membawakan firman. Biarlah kami juga bisa diberikan hati yang mengerti untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik yuk bangkit berdiri yuk. Kita yel-yel dulu ya. Kega Warrior, let's go. Kega Warrior, let's go. Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat. Hahaha. Yuk kita siapkan hati, kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Halo adik-adik, kita mau memuji Tuhan ya pada pagi hari ini adik-adik. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita adik-adik. Ayo adik-adik kita memuji Tuhan. Aku
Pergilah. Kamu tidak dikehendaki di sini. Maryam, kuasa setan, keluarlah dari tubuh wanita ini. Dia mati. Maryam, anak perempuan Ibrahim. Dia baik-baik saja. Terima kasih. Bagaimana hal ini terjadi? Ini suatu mukjizat. Sejak hari itu, saya menjadi pengikutnya. Saya ingin melakukan apa saja untuk menyenangkan Allah. Mengapa engkau makan dan minum bersama penagih pajak dan orang-orang berdosa? Orang yang sehat tidak memerlukan tabib, tapi hanya orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang-orang berdosa. Jangan buta. Pengikutnya semakin hari semakin bertambah. Orang-orang mengaguminya. Mungkin dia benar. Saatnya kita menemui orang Galilea itu. Apakah aku ini penjahat maka kamu datang dengan pedang dan pentungan? Tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saatnya kamu bertindak. Dan inilah kuasa kegelapan itu. Tangkap dia. Apa yang kamu inginkan pagi-pagi ke sini? Kami mendapati orang ini menyesatkan rakyat. Ia menghasut rakyat di seluruh Yudea sampai ke sini. Kami mendapati dia bersalah. Ia melarang rakyat membayar pajak kepada kaisar, mengaku dirinya Al-Masih dan raja. Raja? Apa kau raja Bani Israel? Engkau sendiri mengatakannya. Kami tidak mempunyai raja, tapi kaisar. Kami memiliki hukum dan dia harus dihukum mati karena dia telah menyatakan dirinya anak Allah. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Lepaskan dia. Dia adalah Al-Masih. Bebaskan dia. Jika engkau membebaskan dia, engkau bukan teman kaisar. Menghujatkan dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Berbahagialah kamu ketika kamu dibenci, ditolak, dihina, dan difitnah karena anak manusia. Bersukacitalah dan bergembiralah. Sebab sesungguhnya pahalamu besar di surga. Karena para nabi pun telah diperlakukan demikian. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik bagi yang membencimu. Mintalah berkah bagi yang mengutukmu. Berdoalah bagi yang menganiayamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga pipimu yang lain. Siapa mengambil bajumu, biarkan dia mengambil jubahmu juga. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Berilah jika orang meminta kepadamu. Jangan memintanya kembali. Perbuatlah apa yang kamu inginkan orang lain perbuat untukmu. Tunjukkan salah satu dari mujizatmu.
Dia telah menyelamatkan orang lain. Biarkan dia menyelamatkan dirinya sendiri. Ampunilah mereka, Bapa. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Batunya terguling. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa sang anak harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Mereka telah mengambil junjunganku. Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakan padaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Maryam. Guru. Janganlah memegangi aku. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Engkau masih hidup, junjungan. Pergi dan sampaikan kabar ini kepada saudara-saudaraku. Ruh Allah ada padaku, karena dia telah memilihku untuk membawa kabar baik kepada kaum miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyatakan pembebasan bagi para tawanan dan menyembuhkan yang buta, memberi pembebasan bagi yang tertindas, dan memberitahukan bahwa waktunya telah tiba bagi Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Melihat junjungan. Aku telah melihat Al-Masih. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Andri. Kakak harap kalian dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Hari ini kita mau belajar tentang Maria Magdalena. Nah, kita bisa baca di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 18. Nah, kalian tahu nggak siapa Maria Magdalena ini? Apakah dia ibunya Tuhan Yesus? Bukan. Apakah dia Maria, saudaranya Lazarus? Juga bukan. Nah, siapa sih Maria Magdalena ini? Kalau di dalam Markus 16 ayat 9, Maria Magdalena yang melihat Yesus untuk pertama kali adalah Maria Magdalena yang telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari 7 roh jahat. Wah, banyak juga ya, 7 roh jahat ada di dalam diri Maria. Tapi Tuhan Yesus membebaskannya. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus. Nah,
Di dalam Lukas 8 ayat yang kedua sampai ketiga, di situ dikatakan bahwa Maria Magdalena ini setelah dia dibebaskan dari 7 roh jahat, dia melayani Tuhan Yesus bersama dengan perempuan-perempuan yang lain. Dia melayani Tuhan Yesus dan rombongannya dengan kekayaan mereka gitu ya. Maria ini juga adalah salah satu saksi bagaimana Tuhan Yesus itu disiksa sampai Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Maria Magdalena adalah orang yang selalu dekat, selalu melihat. Nah, itu ada di dalam, kalian bisa lihat di dalam Matius 27 ayat 56, juga ada di Markus 15 ayat 40 gitu. Maria ini juga karena dia mungkin perempuan yang tidak bisa, pada saat itu dia tidak bisa datang kepada pembesar, kepada pemimpin bangsa, tetapi dia selalu memperhatikan Tuhan Yesus. Dia lihat ketika kemudian Tuhan Yesus dia mau dikuburkan gitu ya. Maria Magdalena tetap melihat, dia tetap mengamati, dia tetap melihat walaupun dari jauh dia lihat Tuhan Yesus dikuburkan di mana sih, dia tetap ikutin gitu ya. Dia tetap ikuti. Nah, adik-adik, bagaimana kita menjadi pengikut Kristus yang setia? Yang pertama, kita harus mengalami kasih Tuhan di dalam hati kita yang membuat kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus melakukan keinginannya Tuhan Yesus. Bagaimana kita tahu keinginan Tuhan Yesus, Kak? Nah, caranya kita membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Nah, siapa yang sudah membaca firman dan berdoa setiap hari? Wah, luar biasa ya. Dengan membaca firman dan berdoa setiap hari, kalian sudah menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Yeay! Nah, adik-adik, yuk kita mau belajar sama-sama gitu ya, bahwa kita mau menjadi setia seperti Maria Magdalena, setia kepada Tuhan Yesus, setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Yuk Kak Ade ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Kau berikan pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Tuhan yang sungguh mau menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami meminta biarlah Engkau memberikan setiap kami hati yang mau selalu mengasihi Tuhan Yesus, hati yang selalu mencintai Tuhan Yesus, sehingga kami memiliki hati yang setia, hati yang setia mengikuti Tuhan Yesus sampai kapanpun, sampai akhir hidup kami. Kami mau setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang luar biasa, yang layak untuk menerima segala pujian kami, segala penyembahan kami. Kesetiaan kami hanya kami berikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang waktunya ayat hafalan ya. Dari Matius 20 ayat 18a. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Sekali lagi, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Nah, hari ini ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa kirim ayat hafalan kalian ke pembina masing-masing. Dan kalau liburan, jangan lupa protokol kesehatan ya. Pakai masker, rajin cuci tangan, atau pakai hand sanitizer, dan jaga jarak. Oke, jangan lupa minggu depan kita Zoom lagi ya. Bangun lagi pagi-pagi, siap? Dah, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan berkati.